Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Ramadan, NIM 13 2025 137 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Teknik Elektro. Di sini saya akan tulis presentasi dari mata kuliah Sistem Komunikasi yang dosen pembimbing oleh Pak Bengawan Alfarezi STMT IPM. Mari kita mulai. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teknologi LTE dan 5G. Pendahuluan latar belakang. Kebutuhan akses dan kecepatan tinggi meningkat secara eksponencial. Perkembangan teknologi mendorong peralihan dari jaringan LTE 4G menuju 5G sebagai solusi komunikasi masa depan. Rumusan masalahnya apa karakteristik teknis LTE dan 5G? Bagaimana perbedaan performa keduanya? Apa saja tantangan dalam proses migrasi dari LTE ke jaringan 5G? Tujuan dan manfaat. Menganalisis arsitektur dan performa LTE serta 5G. Memahami teknologi pendukungnya dan memberikan wawasan bagi pengembangan sistem komunikasi modern yang efisien. Arsitektur LTE 4G, komponen teknisi dan antarmuka jaringan LTE. LTE mengadopsi arsitektur ALIP yang menyederhanakan jaringan, menghilangkan lapisan sirkuit, arsitektur mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi transfer data secara signifikan. Komponen utama Enodec. Enodec menjalankan fungsi RRM, Radio Remote Management, ROHC, header compression, ekspresi keamanan, dan pemilihan NMMU serta Inobet terhubung langsung ke EPC tanpa radio network connector. Antarmuka UU dan X2. Antarmuka UU menggunakan DMA untuk downlink dan SCFDMA untuk onlink antarmuka. X2 menghubungkan antara enodec untuk mendukung handover service dan intercell interference koordinat IC-IC. Evaluasi paket core komponen inti jaringan light FPC. User plan menangani transfer data pengguna secara efisiensi, sedangkan control plan mengolah sinyal kendali, autentikansi, dan manajemen sesi di seluruh jaringan EPC. ML mengelola identifikasi dan manajemen mobilitas. SEGW meneruskan paket data antar Enelboot dan PGW. PGW menghubungkan UI ke jaringan data eksternal internet dan mengalokasikan alamat IP. HS Home Super Server menyimpan data profil dan autentikasi pelanggan. PCRF Policy and Charging Rules Function mengatur kebijakan kurs dan sistem penagihan berbasis layanan secara dinamis. 5G Core dan Network Scaling. Disitu berbaris ini. Layanan SBA, Network Function, dan Network Scaling. Service Based Arsitektur SBA, Network Function Utama, Network Scaling. Teknologi Massive MIMO. Konsep antena banyak dan keuntungan utama. Massive MIMO menggunakan konsep antena 64T60R hingga 120T 120R pada base stasiun untuk melayani banyak pengguna secara simultan melalui teknik spasi multiplexing yang canggih. Keuntungan utama array G meningkatkan kekuatan sinyal secara signifikan, efisiensi spektral, kemungkinan kapasitas data jauh lebih tinggi, dan efisiensi energi menggunakan konsumen data lebih yang dikirimkan. Berforming, pengaturan phase shift dan amplitudo. Berforming bekerja dalam mengatur phase shift dan amplitudo pada setiap elemen antena untuk mengarahkan sinyal ke lokasi UI serta spesifik. Beam tracking memastikan koneksi stabil pada mobilitas tinggi melalui beam sweeping, flooding, dan mekanisme feedback UI untuk pemeliharaan bit optimal. Kesimpulan berarti presentasi hari ini adalah LTE mengadopsi plot berbasis LIP yang menghilangkan RNC sehingga NEDEP menangani langsung fungsi RM, handover via X2, dan keamanan data secara efisien. 5G Core menggunakan service based arsitektur SBA yang
protokol natif dan modular, memungkinkan network peering untuk UMMB, ULLC, dan INVC sesuai kebutuhan layanan. Masif MIMO 64R, 64R, 120T, 120R, dan performa meningkatkan efisiensi spektral dan energi secara signifikan mendukung kapasitas jaringan 5G yang jauh lebih melampaui LTE. Saran saya, percepatan transisi dari non-standar NSA ke standar 5G untuk memaksimalkan potensi arsitektur 5G core secara penuh, tanpa ketergantungan pada teknologi LTE. Penerapan multi-akses EDG computing MUC dengan penempatan asupan function UFT di sisi EDG network untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan data. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI dan machine learning ML untuk mengoptimalkan algoritma benchmarking pada massive MIMO, meningkatkan akurasi dan sportivitas terhadap mobilitas penggunaan tinggi. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.